Sepotong Hati yang Baru, karya Terelie. Aku menghela napas perlahan, bertanya perlahan, berusaha memutus canggung 5 menit terakhir. Apakah kau baik-baik saja? Alicia mengangkat kepalanya, mengangguk. Apa kau baik-baik saja? Alicia balik bertanya pelan. Aku tertawa getir, menggeleng. Diam sejenak. Sungguh, hatiku tidak baik-baik saja. Bulan purnama menggantung di angkasa. Senyap. Sebenarnya tidak juga. Suara debur ombak menghantam cadas di bawah sana terdengar berirama. Tetapi pembicaraan ini membuat sepi banyak hal. Hatiku, mungkin juga hati Alicia. Rumah makan yang terletak persis di jurang pantai eksotis ini tidak ramai. Hanya terlihat 1-2 pengunjung membawa keluarga mereka makan malam. Bukan musim liburan, jadi sepi. Kami duduk berhadapan di meja paling pinggir, menyimak selimut gelap di lautan dari kejauhan. Maafkan aku, Alicia menggigit bibir, tertunduk lagi. Aku menatap wajahnya lamat-lamat. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua sudah berlalu, tertinggal jauh di belakang. Aku menelan ludah, berusaha menjawab bijak. Aku tahu itu bohong, pura-pura bijaksana. Hening lagi sejenak. Sungguh, maafkan aku. Alicia menyeka sudut-sudut matanya. Aku tidak pernah tahu akan seperti ini jadinya. Aku menggeleng. Kau tidak harus minta maaf. Meskipun seharusnya kau tahu. Sehari setelah kau memutuskan pergi, aku lelah membujuk hatiku untuk tegar. Tetapi percuma, menyakitkan. Semua itu membuat sesak. Kalimat itu mungkin benar. Ada seseorang dalam hidupmu yang ketika ia pergi, maka ia akan membawa sepotong hatimu. Alicia, kau pergi. Dan kau bahkan membawa lebih dari separuh hatiku. Ombak menghantam cadas semakin kencang. Bulan purnama di atas sana membuat lautan malam ini pasang. Lautan yang kosong sepanjang mata memandang. Menyisakan kerlip kapal atau entahlah di kejauhan. Jemari Alicia terlihat sedikit gemetar memainkan sendok garpu. Kau tahu, aku melalui minggu-minggu menyedihkan itu. Dan yang lebih membuat semuanya terasa menyedihkan. Aku tidak pernah tahu mengapa kau pergi. Sesungguhnya, aku tidak pernah yakin atas segalanya. Aku tidak pernah baik-baik saja. 6 bulan berlalu, hanya berkutat mengenangmu. Mendendang lagu-lagu patah hati. Membaca buku-buku patah hati.
hidupku jalan di tempat. Maafkan aku. Suara Alicia bahkan kalah dengan desau angin. Matanya mulai basah menahan tangis. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku mendongak keluar, menatap purnama, berusaha mengusir rasa sesak yang tiba-tiba menyelimuti hati. Sudahlah, buat apa diingat lagi? Kemudian kembali menatap wajah Alicia. Tersenyum. Kau tahu, di tengah semua kesedihan itu, setidaknya saat itu akhirnya aku menyadari aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Tidak bisa. Hati itu sudah rusak, tidak utuh lagi. Maka aku memutuskan untuk membuat hati yang baru. Ya, hati yang benar-benar baru. Hening lagi sejenak. Alicia mengangkat kepalanya, bertanya ragu-ragu cemas. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Setahun silam di tempat yang sama. Bedanya, tidak ada kesedihan di sana. Aku mengeluarkan kotak cincin batu bulan itu. Aku tahu ini bukan permata, hanya cincin sederhana, berhiaskan batu bulan, simbol tanggal kelahiranmu. Apakah kau suka? Alicia mengangguk, tersenyum amat lebarnya. Menjulurkan tangannya, ia mencoba memasangkan cincin tersebut. Sumringah menatap wajahku. Itu akan menjadi cincin pernikahan kita. Kalimat itu meluncur begitu saja. Aku lupa kalau selama sebulan terakhir merencanakan banyak hal. Menyiapkan prolog dan kalimat pembuka yang indah. Malam itu, menatap wajahnya, kalimat itu meluncur begitu saja. Alicia menatapku, matanya membulat, mukanya memerah, tersenyum, kemudian tersipu mengangguk. Sungguh, malam itu berubah seperti ada 1000 kembang api yang meluncur menghias angkasa. Hatiku menyala oleh rasa bahagia. Keramaian rumah makan tepi jurang lautan terasa ingar. Orang-orang yang menghabiskan makanan di atas meja. Malam itu setahun silam. Dan semua mulai dikerjakan. Keluarga saling bertemu, tanggal pernikahan ditentukan, kartu undangan disebar, hal-hal kecil diselesaikan. Semua berjalan begitu lancar. Tetapi, pernahkah kalian menyimak film-film yang ketika pasangan itu siap menikah beberapa hari lagi, salah satu pemerannya, biasanya calon mempelai perempuan, entah kenapa bertemu dengan orang lain. Seseorang yang terlihat begitu sempurna. Seseorang yang mengambil segalanya. Sebagian besar kalian bahkan tega membela perasaan yang baru muncul di hati jagoan wanitanya. Tega berharap agar pernikahan itu tidak jadi. Berharap calon mempelai perempuan berhasil mendapatkan seseorang yang tiba-tiba muncul amat mempesona itu. Berharap cinta hebat yang tumbuh mendadak, yang memang membenarkan alasan si calon perempuan. Akui sajalah, kita selalu membela cinta model ini.
Itulah yang terjadi denganku. Persis 5 hari sebelum kami menikah, Alicia bertemu dengan pria gagah itu. Dalam sebuah pertemuan yang mengesankan. Aku tidak peduli di mana, kapan, dan entah bagaimana pertemuan itu terjadi. Tidak peduli. Sama tidak pedulinya siapa sesungguhnya pemuda itu. Yang pasti, ia telah meremukkan seluruh kenangan indahku bersama Alicia, menghancurkan kedekatan kami, keluarga kami, dan sebagainya dengan 5 hari pertemuan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Sesungguh lelucon cinta yang tidak lucu. Maafkan aku, Alicia berkata pelan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Astaga, setelah bilang ia tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan kami, Alicia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bencana besar. Jika tidak baginya, tentu setidaknya bagi 2 keluarga yang sudah menyiapkan banyak hal. Aku mencintainya. Kau tahu, aku terasa menyakitkan kalau kita tetap menikah dengan kenyataan aku mencintainya. Ya Tuhan, ia mencintainya hanya dengan pertemuan 5 hari. Maafkan aku. Suara Alicia bergetar. Kau tahu, itu seperti cinta pertama pada pandangan pertama. Aku pikir semua rencana pernikahan kita keliru. Debur ombak menghantam cadas, terdengar bagai lagu penuh kesedihan. Bukan karena semua ini tidak aku mengerti, yang membuatku sakit hati. Bukan karena tiba-tiba, bukan kenapa harus terjadi 5 hari sebelum pernikahan kami. Aku juga tidak mampu membenci pria itu. Apa salahnya? Aku tahu selalu ada bagian yang tidak masuk akal dalam perjalanan cinta. Tetapi lebih karena, lihatlah percakapan ini. Aku tahu persis separuh hatiku akan pergi. Persis seperti sebuah daun berbentuk hati yang diiris paksa oleh belati tajam dipotong 2. Dan aku sama sekali tidak bisa mencegahnya. Alicia membatalkan pernikahan begitu saja. Pakaian pengantin dikembalikan, gedung yang disewa dibatalkan, catering yang disiapkan diurungkan, menyisakan pertanyaan teman-teman, menorehkan malu di wajah keluarga. Itu sungguh masa-masa sulit. Kita tidak berjodoh, maafkan aku. Dan Alicia pergi malam itu di tempat yang sama ketika aku memperlihatkan cincin batu bulan itu kepadanya. Aku menghela napas perlahan, bertanya perlahan, berusaha memutus canggung 5 menit terakhir.
Apa kau baik-baik saja? Alicia mengangkat kepalanya, mengangguk. Hening sejenak. Lebih banyak kesunyian menggantung di langit-langit rumah makan. Malam pertemuan kesekian kalinya aku dengan Alicia. Malam ini, malam sekarang. Apakah di hatimu masih tersisa namaku? Aku terdiam, mengusap wajah. Ombak semakin kencang menghantam cadas. Aku sungguh tidak menduga, setelah setahun berhasil pergi, setelah susah payah menyingkirkan kenangan, Alicia mendadak kembali menelponku dengan suara tersendat, meminta kami bertemu di malam ini. Dan aku sungguh tidak mengerti mengapa aku harus menemuinya. Semua itu sudah selesai. Bangunan hubungan kami sudah hancur berkeping-keping. Bahkan jejak pondasinya pun tak ada lagi. Hanyut tercerabut setahun silam. Tetapi aku toh tetap menemuinya. Di tempat pertama kali aku mengenalnya. Di tempat ia membatalkan begitu saja rencana pernikahan kami. Di tempat kenangan kami. Alicia datang, mengenakan gaun putih, syal hijau, matanya sembab, wajahnya sendu. Terisak perlahan setelah setengah jam berlalu. Alicia menceritakan banyak hal, meski lebih banyak menahan tangis. Aku hanya diam. Dulu, setiap melihatnya menangis, aku pasti seolah ikut menangis. Bergegas berusaha menghiburnya, melucu, memberikan kata-kata motivasi, apa saja. Malam ini, aku hanya menatap kosong lautan, menyerahkan sapu tangan, lantas diam. Apa yang harus kulakukan? Apa yang Alicia harapkan? Ketika hati itu terkoyak separuhnya setahun lalu, aku sudah bersumpah untuk menguburnya dalam-dalam. Berjanji berdamai, meski tak akan pernah kuasa melupakan. Malam ini, saat Alisa bilang hubungannya gagal, aku sungguh tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus senang, sedih, marah, tidak peduli? Ya Tuhan, ini semua sungguh menyakitkan. Apakah di hatimu masih tersisa namaku? Alicia bertanya lagi. Aku hanya diam. Lihatlah, Alicia dicampakkan begitu saja. Itu menurut pengakuannya. Apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak tahu. Sama tidak tahunya, kenapa ia dulu tiba-tiba merasa begitu jatuh cinta dan tega membatalkan pernikahan kami. Itu bukan urusanku. Apakah di hatimu masih tersisa namaku? Suara Alicia kalah oleh desau angin. Aku menggigit bibir, menggeleng. Kau tahu, saat itu aku akhirnya menyadari aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup dengan hati yang hanya tersisa separuh. Tidak bisa. Hati ini sudah rusak, tidak utuh lagi. Maka aku memutuskan membuat hati yang baru. Ya,
hati yang benar-benar baru. Apakah di hati yang baru itu masih tersisa namaku? Maafkan aku, Alicia. Aku sudah menikah. Bukan dengan seseorang yang amat aku cintai, aku inginkan. Tetapi setidaknya ia bisa memberikan sepotong hati yang baru. Maafkan aku. Kau lihat, ini cincin pernikahan kami, batu giok. Hening sejenak. Alicia mematung. Alicia menyeka ujung-ujung matanya, mengangguk pelan. Ia tahu persis itu simbol batu tanggal kelahiranku. Malam ini semua sungguh terasa menyesakkan. Gadis itu beringsut berdiri. Beranjak pergi, aku menatap punggungnya hilang dari balik pintu rumah makan. Maafkan aku, Alicia. Aku berbisik pelan menatap selimut gelap lautan, melepas cincin. Ini bukan cincin milikku. Itu punya adikku, yang juga menyukai batu giok. Ada gunanya memutuskan mengenakan cincin ini sebelum bertemu dengan Alicia. Aku belum menikah. Aku selalu mengharapkan kau kembali. Selalu, hingga detik ini. Bahkan, minggu-minggu pertama kau pergi, aku tega berharap dan berdoa Tuhan menakdirkan pria itu bernasib malang. Tetapi malam ini, ketika melihat wajah sendumu, mata sembabmu, semua cerita tidak masuk akal itu. Aku baru menyadari, cinta bukan sekedar soal memaafkan. Cinta bukan sekedar soal menerima apa adanya. Cinta adalah harga diri. Cinta adalah rasionalitas sempurna. Jika kau memahami cinta adalah perasaan irasional, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak butuh penjelasan, maka cepat atau lambat, luka itu akan kembali menganga. Kau dengan mudah membenarkan apapun yang terjadi di hati, tanpa tahu, tanpa memberikan kesempatan berpikir bahwa itu boleh jadi karena kau tidak mampu mengendalikan perasaan tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Kenangan indah bersamamu akan kembali memenuhi hari-hariku, entah hingga kapan. Itu benar, membuatku sesak. Tapi aku tidak akan membiarkan hidupku kembali dipenuhi harapan hidup bersamamu. Sudah cukup, biarlah sakit hati ini menemani hari-hariku. Biarlah aku menelannya bulat-bulat sambil sempurna menumbuhkan hati yang baru. Memperbaiki banyak hal, memperbaiki diri sendiri. Apa pepatah bilang? Ah iya, patah hati tapi tetap sombong. Patah hati tapi tetap keren.